Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai, alhamdulillah kita jumpa pada pertemuan yang ke-15 dalam kajian tadabbur Al-Qur'an. Kita baca kitab Awwalu Marrah At-Tadabburul Qur'an. Pertama kali saya mentadabburi Al-Qur'an yang dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul Tadabbur Quran seperti yang ada di bawah ini. Baik, kita masih bahas tentang kandungan surat Al-Baqarah. Kali ini kita bahas tentang manhaj dan dustur, ya, tentang pedoman hidup, ya, panduan dalam perjalanan kehidupan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Paruh sebelumnya telah membahas tentang pengalaman-pengalaman dalam memakmurkan bumi dan dalam kepemimpinan. Ini paruh pertama, ya. Permulaan dengan Nabi Adam, kemudian upaya-upaya untuk memakmurkan tapi belum gagal, belum berhasil. Itu yang kedua setelah Nabi Adam. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman dari Nabi Ibrahim, bagaimana kepemimpinan itu berhasil dengan baik dan menjadi teladan kita semuanya. Nabi Adam sebagai permulaan, kemudian kegagalan dari Bani Israel dalam mengelola kepemimpinan sebagai pelajaran agar kita tidak mengalami hal yang sama, dan yang ketiga pengalaman Nabi Ibrahim untuk menjadi uswah kita semuanya. Sekarang kita masuk kepada manhaj, ya, pedoman yang dipakai dalam kepemimpinan. Kalau kemarin pengalaman dalam memimpin, sekarang pedoman yang digunakan untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-manhaj wa dustur. Thumma ja'a al-juz'u tsani yuwaddihu lil ummati al-manhaj wa dustur alladhi yasiruna 'alaihi li tahqiqi muhimmatil istikhlafi fil ard. Wa ja'a hadzal manhaj wa hadzal dustur murattaban 'ala marahila munasiban li ahwalil ummah wa nufusin wa tabai'i afradiha 'ala nahwi tali. Singkatnya begini. Bagian kedua dari surat Al-Baqarah menjelaskan kepada umat tentang pedoman yang digunakan untuk memakmurkan bumi dan untuk kepemimpinan di muka bumi ini. Gitu. Kemudian bahwa pedoman hidup ini dijelaskan secara murattaban, ya, secara berurutan sesuai dengan fase-fase keadaan umat dan sesuai dengan kejiwaan dan tabiat-tabiat para individu dalam perjalanan setiap fase tersebut. Gambarannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah at-tamayyuzu 'anil umami as-sabiqah wa takhallusu minat tabaiyah. Yang pertama, manhaj ini menegaskan tentang keistimewaan umat ini yang spesial, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Olehnya disebutkan di dalam ayat 104, 106, 141 bahwa umat ini adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk memimpin. Olehnya maka ada hal-hal yang spesial yang menjadi karakteristik dan keistimewaannya. Di ayat 104 umpamanya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ini kemandirian umat. Jangan sampai mengekor, ya, mengekor kepada ahlul kitab yang pada waktu itu sudah menyimpang dari ajaran kitab sebelumnya. Dikatakan dalam ayat, hai orang-orang beriman, jangan berkata ra'ina, tapi berkatalah unzurna. Ra'ina artinya perhatikanlah kami, unzurnya artinya perhatikanlah kami pula. Lalu pertanyaannya, mengapa ra'ina dilarang, unzurna direkomendasikan? Permasalahannya adalah, sebabnya adalah bahwa orang-orang Yahudi yang dikenal sebagai ahlul kitab, mereka menggunakan kata ra'ina dari kata ru'una. Mereka mengatakan ra'inu yang dalam bahasa mereka itu berarti caci maki, jahat, jelek, buruk,
bodoh gitu, ra'ina. Tapi mereka menggunakan nyaru atau nyamar seolah-olah bahasa Arab ra'ina. Yang ra'ina artinya bagus, perhatikanlah kami, bagus. Tapi mereka di balik kata-kata itu sebenarnya yang mereka inginkan adalah ra'inu, yang artinya engkau Muhammad jahat, engkau Muhammad buruk, engkau Muhammad pandir dan seterusnya. Maka dilarang. Gantilah dengan unzurna, lihatlah kami, perhatikanlah kami. Subhanallah. Jadi umat Islam dilarang mengikuti gaya orang-orang Yahudi. Karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang memimpin. Ini nilai tamayus disebutkan. Sebab kalau orang tidak memiliki keistimewaan dan tidak menyadari keistimewaan yang dimilikinya, bagaimana dia akan memimpin umat manusia. Yang kedua disebutkan dalam manhaj ini tentang at-tawazun wal wasatiyah fit tamayus. Adanya keseimbangan dan sifat moderat dalam tamayus, dalam keistimewaan ini. Jadi tidak melampaui dalam memahami keistimewaan sehingga menjadi sombong, gitu ya. Dan tidak pula minder dengan segala kekurangan yang akhirnya menjadi rendah diri. Jadi tamayus ini seimbang, ya, seimbang dan moderat. Ini disebutkan ayat 158. Kemudian yang ketiga, di dalam surat ini disebutkan masih tentang manhaj, tentang pedoman hidup, ikhtibarat amiqah lit-ta'ah. Disebutkan ayat-ayat yang merupakan ujian yang sangat mendalam untuk ketaatan. Ya, apalagi ketika berbicara tentang kiblat yang tadinya saat sholat 5 waktu maupun sholat lainnya itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian oleh Allah dialihkan dari menghadap ke Baitul Maqdis yaitu Masjidil Aqsa, dialihkan untuk menghadap ke Al-Baitul Haram. Fawalli wajhaka syataral Masjidil Haram. Ya. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini ujian ketaatan. Walaupun orang-orang mencaci maki, kenapa meninggalkan kiblat yang sebelumnya? Ya, kemudian disebutkan bahwa urusan timur dan barat, kebaikan itu bukan urusan timur dan barat, tapi kebaikan itu adalah kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ujian ketaatan. Ujian ketaatan. Ketika Allah perintahkan untuk menghadap ke Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa, sami'na. Kaum muslimin salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika Allah perintahkan untuk salat menghadap ke Al-Masjidil Haram, sami'na wa ata'na. Kami pun dengar, kami pun taat. Ujian ketaatan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa ini perintah Allah, maka go laksanakan. Begitu. Kemudian yang keempat, di dalam surat Al-Baqarah ini terdapat tafsilul manhaj wa tashri'at. Perincian terhadap pedoman hidup ini dan pensyariatan-pensyariatannya. Jadi ajaran-ajaran syariat Islam disebutkan secara detail di dalam surat Al-Baqarah. Disebutkan di sini beberapa contoh tentang halal dan haram. Bahwa hal-hal yang thayyib dihalalkan, ya, dan yang diharamkan ada pengecualian, yaitu hal-hal yang buruk, al-khaba'ith. Kemudian disebutkan pula tentang hukum-hukum yang terkait dengan kejahatan, hukum jinayat, ya, ahkam jinaiyah. Kemudian berikutnya at-tanbih ala ahammiyatil wasiyah, memberikan peringatan, mengingatkan tentang pentingnya wasiat. Ini disebutkan sebenarnya ayat-ayatnya, tapi kalau kita sebutkan ayat tapi tidak kita baca ayatnya, kelihatannya kurang fokus, sehingga cukup saya sebutkan tentang isinya saja, ya, garis besarnya. Kemudian disebutkan pula di dalam surat Al-Baqarah ini tentang pensyariatan masalah-masalah ibadah seperti puasa, kutiba alaikumusiyam, kita sudah hafal semuanya. Kemudian ada pensyariatan tentang jihad, disebutkan, ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ada pensyariatan tentang haji, ya, al-hajju asyurum ma'lumat. Kemudian ada hukum-hukum tentang keluarga, ada masalah pernikahan, ada masalah ila, ketika seorang suami bersumpah tidak akan membersamai istrinya,
tidak berhubungan intim dengan istrinya, itu ila namanya. Kalau dia bersumpah, ini ada hukumnya tersendiri. Bagaimana tindak lanjutnya? Kemudian ada masalah cerai, ada masalah khulu. Ini hukum-hukum masalah keluarga. Sampai masalah iddah, masalah nafkah, masalah ketika orang berpisah, diceraikan oleh suaminya, kewajiban memberikan bebunga, memberikan hadiah, diperintahkan untuk memberikan hadiah, sampai kalau ada anak, dari pernikahan itu, kemudian bagaimana hak anak untuk mendapatkan susuan, kemudian masalah haid dan seterusnya. Hukum-hukum ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi pensyariatan dalam panduan hidup, sebagai manhaj, pegangan dalam kehidupan kaum muslimin, disebutkan secara detail terperinci di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian di sini penyusun kitab mengajak kita untuk sejenak merenung. Kata beliau, ta'ammal ma'i. Mari renungkan bersama dengan saya. Kata beliau, tadarrujat as-suratu tadarrujan ra'i'an. Surat Al-Baqarah ini menyampaikan nilai-nilai itu, syariat-syariat itu secara gradual, secara bertahap dan sangat indah. Yang pertama, beliau sebutkan tahqiqut tamayyuz. Ingin menegaskan dan mewujudkan nilai kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini sebagai ummatan wasata. Maka disebutkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalian umat yang diperintahkan oleh Allah untuk memiliki kelebihan, tidak mengikuti umat sebelumnya yang menghadap dalam solatnya ke Baitul Maqdis. Solat menghadap ke Baitul Masjid perintah Allah, solat menghadap ke Masjidil Haram juga perintah Allah. Maka yang menjadi pegangan bukan barat atau utara atau selatan, barat atau timur, bukan, tapi apa yang diperintahkan Allah. Kemudian tadi telah disebutkan pula tentang at-tawazun fit tamayyuz, keseimbangan di dalam tamayyuz, di dalam keistimewaan ini. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu di antara syiar-syiar Allah. Karena ada di antara sahabat yang merasa berdosa ketika tawaf, ketika sa'i. Dulu di Safa itu ada berhala, di Marwah ada berhala. Maka ketika mereka haji mau tawaf, dulu kita di masa jahiliyah pernah melakukan ini, merasa berdosa, maka turun ayat, turun ayat. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Siapa yang menunaikan haji atau umrah, maka tidak dosa baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ini subhanallah tawazun. Tidak kemudian semua yang dilakukan sebelum Islam dibuang semuanya, enggak. Ada ajaran-ajaran terdahulu yang memang itu disyariatkan oleh Allah, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah tetap dilaksanakan. Adapun tambahan-tambahan berupa kesyirikan, yaitu ada berhala di Safa, berhala di Marwah, itu yang kemudian ditinggalkan. Kemudian disebutkan di di dalam ayat al-ittijah laisa kullu syai', bahwa arah dalam pelaksanaan sholat dalam kiblat tidaklah segalanya, bukanlah segalanya. Maka disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra ila akhiril ayat, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Kebajikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, bukan itu, tapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan seterusnya. Balil qadiyah islahun syamil waltizamun syamil. Jadi yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana melakukan perbaikan secara menyeluruh dan komitmen yang sempurna. Perbaikan secara menyeluruh dan komitmen yang sempurna. Kemudian terakhir, mufradatul islah asy-syamil, yaitu at-tasyri'at wal ahkam, rincian
pensyariatkan itu secara sempurna pula. Ini tadarruj, ya, tadarruj. Pertama disebutkan tentang keistimewaan umat ini, kemudian yang kedua diingatkan tentang perlu menjaga keseimbangan, yang ketiga mengingatkan tentang ketaatan yang sempurna, bukan soal barat dan timur atau utara dan selatan, tapi ketaatan kepada Allah, itulah intinya. Kemudian disebutkan tentang baru setelah itu hukum-hukum syariat. Sehingga ketika disebutkan hukum-hukum syariat, orang sudah memiliki mental dan kesiapan untuk taat secara sempurna. Begitu ada rincian-rincian hukum, maka umat Islam telah memiliki kesiapan untuk mengamalkan rincian-rincian hukum itu dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam aspek maliyah, dalam aspek hubungan antar personal, dalam keluarga secara lebih khusus, maupun di dalam konsumsi harian makan dan minum. Semoga manfaat. Barakallahu fikum. Kita masih berada di surat Al-Baqarah. Di sini kemudian sebelum saya tutup, wa huna su'alun limadza ikhtalaqat at-tashri'at walam takun murattabah. Ada pertanyaan, kenapa di dalam mensyariatkan ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum dalam Islam, kenapa tidak berurutan? Maksudnya berurutan begini, tentang iman selesai, rukun iman kepada Allah, malaikatnya dan seterusnya selesai. Setelah itu tentang umpamanya akhlak jujur ini selesai. Setelah itu tentang hukum, ya. Hukum umpamanya tentang sholat, puasa, zakat, haji selesai. Kenapa tidak begitu? Ini pertanyaannya. Kenapa berbicara tentang puasa, kemudian berbicara tentang hukum yang lain, kemudian berbicara tentang jinayah? Kenapa seperti itu? Di sini dijawab tasyri'un jinai thumma ta'abbudi, ya. Lam ya'ti tasyri'ul ibadah munfasilan an ghairihi minal ahkam. Jadi ketika menjelaskan tentang syariat, masalah tindak-tindak pidana, ya, tindakan pidana atau kejahatan, kemudian ketika juga menjelaskan tentang perintah-perintah amaliyah ibadah, perintah-perintah pensyariatan itu tidak terpisah dari pensyariatan tentang masalah-masalah ibadah. Iya. Dalam rangka apa? Ta'kidan ala syumuliyatil manhaj, untuk menegaskan bahwa manhaj ini syamil, sempurna, mencakup segalanya. Wa annahu yatanawalu kulla madhahiril haya, dan bahwa sesungguhnya manhaj atau pedoman Islam ini mencakup berbagai macam aspek kehidupan. Maksudnya begini, kalau berbicara tentang keluarga, ketika berbicara tentang keluarga, tidak semata-mata menjelaskan tentang hukum, tapi juga mengingatkan tentang pengawasan Allah, mengingatkan tentang balasan bagi orang yang berbuat baik dan balasan bagi orang yang berlaku zalim. Sehingga ketika orang memahami tentang hukum keluarga, konteksnya, arahnya adalah bagaimana memiliki kesiapan untuk mentaati. Bahkan nanti kalau kita masuk ke surat berikutnya, ya, sampai surat An-Nisa, ketika berbicara tentang suami istri, kemudian tentang silaturahim, innallaha kana 'alaikum raqiba, ditutup ayatnya begitu. Sesungguhnya Allah 'alaikum, terhadap kamu sekalian, raqiban, mengawasi. Dikaitkan dengan akidah. Jadi itulah cara Al-Qur'anul Karim menurunkan, menetapkan dan menjelaskan tentang ajaran-ajaran dalam syariat Islam. Tidak puasa sampai selesai begitu, enggak. Tidak pula sholat sampai selesai. Nanti kalau seperti itu, boleh jadi saya akan belajar tentang ekonomi saja, sama sekali nggak ada hubungannya dengan akidah, sama sekali tidak ada hubungannya dengan akhlak. Akhirnya pinter ekonomi tapi tidak punya keimanan kepada Allah, tidak punya keimanan tentang akhlak yang harus diperjuangkan. Maka saat berbicara tentang ekonomi,
ada aspek akidah di sana ditekankan, ada aspek ibadah juga ditekankan, ada aspek akhlak juga ditekankan, sehingga ketika orang berekonomi ya dalam rangka mencukupi dirinya, mencukupi keluarganya, memberi manfaat kepada orang banyak yang ada di seputarnya, tak lepas dari keimanannya kepada Allah, tak lepas dari apa? Mengindahkan nilai-nilai akhlak mulia, dan tak lepas dari apa? Penghambaannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Sehingga harta, anak, istri tidak membuat lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa insya Allah pada pertemuan berikutnya. Masih tentang surat Al-Baqarah. Bagian kedua yaitu tentang pensyariatan hukum-hukum sebagai panduan dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabrur.